Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan project selanjutnya ya, terkait deteksi dan pengenalan wajah dengan Python. Jadi melanjutkan yang minggu lalu ya. Dimana minggu lalu kan kita udah bisa mendeteksi wajah ya, dengan bantuan Hardcase ya, metode deteksi objek yang cepat dan efisien. Jadi kita akan melanjutkan dengan gimana caranya mendeteksi, kemudian melakukan training. Nah, setelah melakukan training, wajah kita akan dikenali ya. Jadi saya akan mendemokan dulu ya. Jadi di sini saya sudah bikin 3 kode ya, dimana saya berikan nama dataset wajah ya. Jadi ini untuk mengcapture wajah kita sebagai data ya. Di sini bentar. Dataset wajah, dimana wajah kita akan di-capture sebanyak 100 gambar. 100 gambar. Nanti gambar tersebut akan disimpan dalam folder dataset. Jadi nanti otomatis terdapat folder dataset berisi dengan gambar-gambar capture foto kita. Kemudian setelah kita dapat, nah ini datanya. Ini saya bikin folder namanya face detect ya. Nah, kemudian setelah kita run coding yang dataset wajah ini, maka folder dataset otomatis terbentuk dan berisi foto capture wajah kita ya, sebanyak 100 foto ya. Kemudian tidak lupa ID ya, kita inputkan ID, misalkan nama saya Faisal ID 1. Nah, nanti tinggal di inputkan di waktu ngerannya. Nah, setelah kita dapat dataset, maka yang akan kita lakukan adalah mentrainingnya ya, mentraining data tersebut ya. Nah, kemudian setelah kita mentraining data mengambil dari dataset, nah training ini akan menghasilkan data juga di dalam folder trainer yang berupa trainer. Tipe datanya yaitu YAML source file ya, YAML ya, dimana data trainer ini akan kita panggil di pendeteksi akhir ya. Setelah kita mengambil data wajah kita lewat dataset ini ya, sedang mengambil gambar, kemudian kita mentraining yang kita ambil dari dataset wajah tadi, kemudian kita mendeteksi ya siapa di dalam dataset wajah awal tadi ya. Di sini nah, kita ambil datanya ya, kemudian jika yang difoto itu nah ini ya, nama kalian, nah tulis saja nama kalian di sini, ID sama dengan nama kalian di sini. Nah, jika tidak ada di dalam folder dataset tadi terkait gambare sampean ya, nah maka bukan
Anda atau tidak dikenal ya. Nah, kita akan coba menjalankannya ya. Nah, oke, kita coba dulu ya untuk demonya. Nah, ini tinggal kita run ya, ketik F5. Kebetulan ini saya pakai, nah ini sudah muncul. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kita coba tadi akan muncul nama kalian kalau sudah benar ya. Oke, nah jadi kebetulan yang perlu diperhatikan juga, saya menggunakan kamera eksternal atau webcam ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan yaitu, nah ini cam CV2 video capture, 0 untuk kamera internal dan 1 untuk 0 untuk kamera internal ya, dan 1 untuk kamera eksternal atau webcam. Oke, itu oke, kita mulai dari awal. Kita silang dulu. Nah, ini materinya bisa kalian download ya nanti. Tak kasih linknya nanti ya. Deteksi dan pengenalan wajah dengan Python. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk memahami konsep deteksi dan pengenalan wajah. Nah, meneruskan yang kemarin, kita sudah bisa mendeteksi wajah. Jadi gimana area wajah kita deteksi dengan menggunakan bantuan Hardcase yang sudah kita praktekkan kemarin, dan juga pakai bantuan library OpenCV ya. Kemudian menerapkan deteksi wajah menggunakan Hardcase dengan OpenCV, yang kita gunakan untuk mengcapture gambar kita tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu melatih model pengenalan wajah menggunakan LBPH dengan OpenCV. Nah, setelah kita ngambil wajah kita, kemudian kita latih komputer kita atau codingan kita, ini itu gambar siapa. Nah, kemudian mengimplementasikan sistem pengenalan wajah secara real time. Nah, jadi untuk yang coding ketiga tadi ya, jadi ada 3 kode. Deteksi wajah berfokus pada lokasi wajah dalam gambar atau video. Outputnya berupa kotak pembatas atau bounding box di sekitar wajah. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama deteksi wajah, kemudian training model, dan juga pengenalan wajah ya. Ini bisa kalian baca sendiri untuk pengertiannya ya, dimana Hardcase itu mendeteksi metode untuk mendeteksi objek yang cepat dan efisien. Nah, bekerja dengan mendeteksi fitur wajah, tepi garis, perubahan atau intensitas. Bisa sampai baca sendiri untuk ini ya. Kemudian coba kita langsung praktekkan. Kalian buka VS Code kalian ya, Visual Studio. Nah, ini yang tadi. Sebelumnya silakan sampean bikin, nah ini ya penjelasan langkah-langkah implementasi. Nah, ini secara garis besarnya. Yang pertama install OpenCV ya, yang kemarin kita sudah install di laptop ataupun komputer masing-masing kemarin. Kemudian coba kalian bikin folder baru.
Oke, kita akan membuat folder baru, new folder. Misalkan saya mau ngasih nama deteksi wajah. Nah, oke, deteksi wajah. Jadi kita akan ngasih tadi ya, yang minta bantuan hardcase tadi, bisa dikopaskan, nanti saya taruh juga linknya. Nah, .xml ya, kita kopikan dulu. Deteksi wajah, paste di sini. Nah, oke, jika sudah ya, kita buka file, open folder yang baru kita bikin tadi ya, deteksi wajah, select folder. Nah, kemudian setelah masuk ke folder kita, setelah itu kalian bikin file untuk codingan yang pertama ya, yaitu untuk mengcapture wajah kita ya. Misalkan saya beri nama dataset wajah. Jangan lupa ekstensi .py. Nah, kemudian coba kalian kopas programnya. Oke. Setelah itu, yang perlu kalian perhatikan di sini, apakah kalian pakai kamera internal apa eksternal ya. Kemudian otomatis bikin folder namanya dataset. Kemudian dia mengcapture 100 gambar ya. Oke, coba kita jalankan F5 ya. Dan debugger, return file. Nah, kemudian di terminal ada keterangan masukkan ID pengguna atau angka unik. Misalkan saya mau ngasih angka 1 untuk diri saya ya. Kemudian klik enter. Nah, maka akan mengcapture sebanyak 100 foto. Kemudian muncul gambar selesai, pengambilan gambar selesai, kemudian gambar disimpan di folder dataset. Nah, kita coba cek dulu. Nah, sudah jadi ya, dinyimpen otomatis di dataset. Nah, user 1.1 sampai user 1.100 ya. Nah, coba kita cek dulu deteksi wajah. Nah, ini ya dataset. Nah, ini data kita yang sudah kita capture. Kemudian langkah selanjutnya yaitu gimana caranya mentraining ya model dari data yang kita ambil tadi. Nah, misalkan saya mau ngasih filenya namanya training.py. Nah, training.py, lalu kopas file berikut.
copy, paste. Nah, di sini kita akan mentraining ya, dan akan menyimpan file training tersebut pada folder trainer yang nanti otomatis terbuat sendiri ya, otomatis ada sendiri ya. Oke, coba kita jalankan F5. Nah, selesai model disimpan pada trainer. Oke, kita coba lihat. Nah, trainer sudah terbuat ya. Nah, data trainer. Setelah kita memodelkan atau mentraining data, kemudian yang akan kita lakukan yaitu menjalankan ya pengenalan atau yang tadi real time ya. Copy coding di bawah ini untuk menjalankan program. Tambahkan file, misalkan saya kasih nama sama kayak ini aja, deteksi ya. Deteksi.py. Kemudian kita paste. Nah, yang perlu dia perhatikan, nah, jadi deteksi.py ini ngambil data dari trainer tadi ya, yang sudah kita training berdasarkan inputan dari capturan gambar kita. Kemudian nah, misalkan namanya saya ganti Faisal Azhari. Nah, setelah itu kita coba jalankan programnya. F5. Nah ya, jika langkah-langkah yang kalian lakukan benar, maka wajah kalian akan terdeteksi berdasarkan nama yang kalian input ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ya, data yang baik yaitu kualitas dan kuantitas dataset yang sangat penting. Variasi pencahayaan, pose, dan ekspresi akan meningkatkan akurasi ya. Kemudian ada parameter detect multiscale, eksperimen dengan scale factor dan min-expose untuk optimasi. Jadi pengaruh kamera kalian, kemudian pose pencahayaan itu juga sangat berpengaruh ya. Oke, silahkan kalian coba untuk praktikum terkait deteksi dan pengenalan wajah menggunakan Python dengan bantuan library OpenGV. Oke, cukup sampai di sini dulu. Oke, jika ada pertanyaan nanti kita bahas bersama-sama ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.